Truk kontainer merah dengan lambang burung Garuda di kap depannya meraung pelan di pelabuhan Tanjung Perak. Di balik kemudinya, seorang perempuan cantik berambut hitam legam menyalakan rokok dengan tangan gemetar. Namanya Nadia, kulitnya sawo matang terbakar matahari, sorot matanya tajam seperti bilah pisau, dan sikapnya dingin. Di antara deru kapal dan hiruk-pikuk para buruh pelabuhan, Nadia bukan sekadar sopir biasa, dia adalah bayang-bayang dari sejarah kelam Surabaya yang sudah lama dikubur, anak dari Samsul, sang bajingan timur, mantan preman paling ditakuti di Jalan Tambak Asri. Sejak kecil, Nadia tidak pernah mengenal kasih sayang ibunya. Wanita itu meninggal dalam baku hantam antar geng saat Nadia baru berusia 6 tahun. Ayahnya membesarkannya dengan keras, seperti melatih prajurit. Bukan dongeng pengantar tidur yang ia dapat setiap malam, melainkan kisah tentang siapa yang paling duluan menusuk dan bagaimana cara membuat lawan tumbang dalam 3 detik. Nadia tumbuh bukan dengan boneka atau mainan, tapi dengan latihan pencak silat dan pelajaran tentang aturan jalanan. Namun Samsul berubah ketika usianya menua. Ia bertobat, berhenti dari dunia hitam, dan membuka warung kopi kecil di pinggiran Surabaya. Nadia, meski bangga pada perubahan ayahnya, tetap membawa semangat jalanan itu dalam darahnya. Ia tak ingin diselamatkan atau dipelihara. Ia memilih hidup di balik setir truk kontainer, mengangkut barang dari pelabuhan ke luar kota, menembus jalur paling berbahaya sekalipun, karena itulah satu-satunya dunia yang bisa menerima dirinya yang liar, keras kepala, dan tak percaya pada belas kasihan. Pagi itu, saat sinar matahari masih malu-malu muncul dari balik dermaga, Nadia memandangi cermin kecil di dashboardnya. "Jangan pernah lemah di jalan," bisik Nadia pada bayangannya sendiri. Ia sedang mempersiapkan muatan menuju Jakarta, rute yang dikenal rawan pemalakan. Tapi Nadia tidak takut, ia sudah terlalu lama hidup dalam ancaman untuk bisa gentar. Yang ia khawatirkan hanya satu, jika ayahnya tahu, hatinya pasti kembali berdarah. Suara ketukan di pintu truk membuyarkan lamunannya. Seorang sopir tua menghampiri, wajahnya penuh bekas luka. "Hati-hati, Nduk, jalur ke Lamongan lagi banyak begal. Sopir kemarin abis dipalak di tengah malam," ujarnya lirih. Nadia hanya mengangguk, lalu menyalakan mesin truknya. Ia tidak peduli pada peringatan. Ia bukan tipe orang yang mundur hanya karena cerita horor di jalan. Saat truknya melaju perlahan keluar dari pelabuhan, angin laut menerpa wajahnya seperti tamparan kenangan masa kecil. Jalanan mulai memanggil, dan setiap deru roda yang bergulir seolah membawa kembali gema masa lalu, teriakan, tawa sinis, dan darah yang pernah mengalir deras di bawah lampu remang gang-gang Surabaya. Di dalam dadanya, tersimpan dendam yang belum sempat diselesaikan, dendam pada dunia yang merampas ibunya, pada sistem yang memperlakukan sopir seperti budak, dan pada preman-preman yang mengira semua perempuan bisa ditakuti. Nadia bukan perempuan biasa, dia adalah warisan jalanan. Dia adalah anak bajingan yang kini mengangkut keadilan di balik kontainer baja. Di luar, kota mulai bangun. Tapi di dalam truk itu, sudah ada satu jiwa yang sejak lama tak pernah tidur, selalu siap bertarung, tak peduli siapa lawannya. Jalan panjang sudah menanti, dan Nadia siap menorehkan namanya di aspal, bukan dengan tinta, tapi dengan keberanian. Deru mesin truk kontainer Nadia memecah pagi yang masih dingin di jalur Surabaya Gresik. Jalanan belum terlalu ramai, hanya ada beberapa truk yang melintas dan motor-motor buru-buru. Di dalam kabin, suara radio tua memutar lagu keroncong lawas, tapi pikiran Nadia melayang ke satu sosok, ayahnya. Semalam ia hampir membuka mulut, ingin berpamitan sebelum berangkat. Tapi begitu melihat ayahnya, mengaduk kopi sambil menatap kosong ke dinding warung, Nadia mengurungkan niatnya. Ia tahu, setiap kepergiannya mengundang luka lama di hati pria tua itu. Samsul bukan lelaki biasa. Dulu, namanya jadi mimpi buruk bagi banyak orang di Surabaya. Jika ada yang menyebut bajingan timur, maka wajah Samsul lah yang terlintas. Tapi sejak tragedi yang merenggut nyawa istrinya, ia berubah total. Ia meninggalkan dunia preman, membuang celuritnya ke laut, dan berjanji tak akan lagi menurunkan warisan kegelapan itu pada anak semata wayangnya. Tapi dunia tidak semudah itu lupa. Nama Nadia tetap dibisiki sebagai anak preman, dan banyak yang menyangka darah ayahnya masih mengalir deras dalam nadinya. Dan kenyataannya, itu benar. Nadia tumbuh dengan naluri yang tak pernah tenang, semacam insting liar yang tak bisa dijinakkan. Ia tahu cara membaca bahaya dari sorot mata seseorang,
tahu kapan harus mundur, dan kapan harus menghantam lebih dulu. Itu bukan karena ia belajar dari sekolah, tapi karena ia hidup dari jalanan, dari cerita luka ayahnya, dan dari masa kecil yang penuh ketakutan. Kadang ia benci pada darah itu. Tapi di saat seperti ini, saat ia harus menembus jalanan yang terkenal penuh pemalakan, ia bersyukur karena ia tahu cara bertahan. Tiba di perbatasan Lamongan, Nadia memperlambat laju truk. Beberapa mobil kecil sudah menepi. Di kejauhan, ia melihat dua pria berseragam ormas jalanan berdiri di tengah jalur. Satu dari mereka mengangkat tangan, memberi isyarat agar truk berhenti. Nadia menghela napas. Mulai lagi, gumamnya. Ia tahu ini bukan pos resmi, dan bukan juga operasi polisi. Ini murni pemalakan, modus lama dengan wajah baru. Pria pertama menghampiri jendela truk Nadia. Badannya besar, lehernya penuh tato. "Pagi, Mbak. Bawa barang mahal?" "Iya." "Bayar uang jalan, dong." 100.000 aja, biar selamat sampai tujuan, ucapnya dengan nada sopan tapi tajam. Nadia menatap mata pria itu, tidak bergeming. Ia lalu menurunkan kaca perlahan dan menjawab, "Kalau mau duit, kerja. Jangan rampok di siang bolong." Suara Nadia tenang, tapi tajam seperti sembilu. Pria itu langsung berubah wajahnya, dari senyum ke ancaman. "Awas mulutmu, cewek, di sini bukan tempat main," teriak pria kedua dari belakang. Nadia tersenyum sinis. Ia membuka pintu truk perlahan, lalu turun. Dengan cepat, ia menarik kayu kecil dari balik kolong tempat duduknya. Satu gerakan cepat, tongkat kayu itu menghantam lutut pria pertama. Terdengar bunyi, krek, yang membuat pengendara lain menoleh. Pria bertato ambruk sambil meraung kesakitan. Nadia berdiri di atas aspal, menghadapi pria kedua dengan tenang. Wajahnya tak berubah sedikit pun, seperti sedang menghadapi rutinitas biasa. Lelaki kedua ragu. Ia ingin maju, tapi sorot mata Nadia seperti binatang liar yang siap mencabik kapan saja. Akhirnya ia mundur, menyeret temannya yang tergeletak. Nadia kembali masuk ke kabin, menyalakan mesin, dan truk pun melaju lagi. Tak ada tepuk tangan, tak ada pujian. Hanya jalan kosong dan langit yang mulai terik. Tapi di hatinya, ada gejolak lain. Ia tahu, ini baru permulaan. Sementara di Surabaya, di balik warung kopi tua, Samsul mendengar kabar dari sopir-sopir lain bahwa anak perempuan dengan mata seperti bajingan timur membuat onar di Lamongan. Pria tua itu mengepalkan tangan gemetar. "Nadia, kau mulai membuka pintu yang dulu mati-matian ayah tutup." Truk kontainer Nadia melaju pelan di jalur pantura yang terkenal rawan, melewati hamparan sawah kering dan deretan warung pinggir jalan yang tampak suram. Angin membawa aroma asin dan debu, bercampur bau solar yang menyengat. Tapi bukan itu yang membuat Nadia gelisah, melainkan perasaan aneh di dadanya, semacam firasat buruk yang sejak peristiwa pagi tadi tak mau pergi. Ia memang sudah biasa menghadapi pemalak, tapi tatapan pria kedua tadi, sebelum ia kabur, berbeda. Ada dendam yang tertanam, dan dendam di jalanan tak pernah berakhir begitu saja. Langit mendung menggantung ketika Nadia mulai memasuki wilayah sekitar Jombang. Jalur ini lebih sepi, tapi itulah justru yang paling berbahaya. Banyak kasus pembegalan dan pemalakan terjadi di sini, karena jauh dari pantauan polisi dan minim saksi. Sebuah Avanza hitam tampak mengikuti dari kejauhan, tapi Nadia tak langsung curiga. Ia tahu hukum jalan, jangan panik sebelum benar-benar diserang. Tapi saat mobil itu mendekat lalu memepet sisi kiri truknya selama hampir 5 menit tanpa menyalip, Nadia tahu, ini bukan kebetulan. Benar saja, 3 pria bertopeng keluar dari jendela mobil dengan kayu dan rantai di tangan. Mereka menghantam pintu sisi kiri truk sambil berteriak, "Berhenti atau kami pecahkan kacamu, pelacur kontainer." Nadia mencengkram setir erat-erat, matanya tak berkedip, rahangnya mengeras. Ia tahu tak ada waktu untuk gentar. Ia langsung menginjak gas kuat-kuat, membuat truk bergoyang dan suara mesinnya meraung keras di jalan sempit itu. Mobil Avanza sempat kehilangan kendali, tapi tetap mengejar. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Truk besar Nadia melintasi jalan yang hanya cukup untuk 2 kendaraan, sementara Avanza di belakang mencoba memepet dari sisi kanan. Nadia menghitung detik. Di depan, ada jembatan kecil. Ia memutar setir sedikit ke kiri, lalu mengerem mendadak. Truk berhenti mendadak. Avanza yang tak sempat menghindar menabrak pembatas jalan hingga bagian depannya ringsek. 3 pria bertopeng terlempar keluar. Salah satunya mencoba bangkit,
tapi Nadia sudah turun dengan kunci roda di tangan. Tanpa kata-kata, Nadia menghampiri pria itu dan menghantamkan besi ke bahunya. "Kalian pikir bisa main sama anak jalanan?" bentaknya. Pria itu menjerit kesakitan, sementara dua rekannya kabur terbirit-birit. Wajah Nadia dingin, tak ada ampun. Saat darah menetes dari kepala lawannya, ia hanya memandangi pemandangan itu tanpa rasa. Jalanan tak mengenal belas kasihan. Dan ia sudah terlalu dalam untuk bisa jadi manusia biasa. Beberapa warga sempat melihat kejadian itu dari kejauhan, tapi tak satu pun mendekat. Mereka tahu, jika ada yang bisa menghajar pemalak jalanan seperti itu, berarti orang itu bukan sembarangan. Nadia kembali ke truknya, tangannya bergetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena amarah. Dunia ini memang tak memberi ruang bagi sopir seperti dirinya untuk hidup tenang. Dan semakin hari, Nadia merasa bahwa semua ini bukan lagi sekadar soal bertahan hidup. Ini mulai berubah menjadi perang. Di kejauhan, dari balik warung kecil, seseorang merekam kejadian itu dengan ponsel. Video itu akan menyebar, dan saat sampai ke telinga Broto, pemimpin kelompok gergaji, sindikat preman paling kejam di jalur truk, ia hanya tersenyum dingin. "Anak bajingan timur, iya," gumamnya sambil menyalakan rokok. "Kalau begitu, waktunya jalur ini kembali berdarah." Keringat dingin mengalir di pelipis Nadia meski angin dari AC kabin terus berembus. Kunci roda masih tergeletak di kursi penumpang, basah oleh noda darah yang mulai mengering. Ia tak menyesal, dunia sudah terlalu sering berlaku kejam pada orang kecil. Namun, ada satu hal yang membuatnya tak tenang, suara dentingan balas dendam yang pasti datang. Ia tahu, jalanan punya hierarki. Dan saat seseorang mengalahkan gerombolan kecil, pasti ada yang lebih besar datang menuntut harga diri. Malam turun perlahan saat Nadia berhenti di sebuah warung makan truk di perbatasan Nganjuk. Ia belum sempat istirahat sejak insiden tadi siang. Di dalam warung, beberapa sopir lain menatapnya dengan pandangan campur aduk, antara kagum dan takut. Salah satu dari mereka, pria tua berkumis tebal, berbisik lirih sambil mengaduk kopi, "Katanya kau yang ngasih pelajaran ke preman gergaji." Nadia tak menjawab, hanya menatap mata pria itu dengan dingin. Tapi bisik-bisik segera merebak, menjelma jadi rumor yang bergema di sepanjang jalur Pantura malam itu. Belum sempat Nadia menyentuh makanannya, segerombolan pria berseragam hitam masuk ke warung. Semua sopir spontan diam, 5 pria berbadan kekar, salah satunya membawa rantai logam di tangan. Mereka bukan preman ecek-ecek, ini pasukan Broto, tangan kanan sindikat gergaji. Pemimpin mereka, lelaki berkepala pelontos dan bercincin di semua jarinya, langsung mendekati meja Nadia. "Nadia, anaknya Samsul, iya." Suaranya berat, menekan. Nadia menatapnya tanpa rasa takut, lalu berdiri perlahan. "Kalau iya, kenapa?" Lelaki itu tertawa pendek. "Kau bikin masalah di wilayah kami. Kau rusak harga diri anak-anak gergaji." Broto nggak suka. Kalimat itu seperti vonis. Nadia tahu ini ujian pertama yang serius. Ia bisa tunduk dan membayar uang damai, atau berdiri tegak dan menerima konsekuensi, seperti ayahnya dulu. Dan Nadia memilih jalan kedua. Dengan cepat, ia menyambar botol kecap dari meja dan melemparkannya ke wajah pria pelontos itu. Botol pecah, darah mengucur, dan kekacauan pecah seketika. Perkelahian brutal pun terjadi. Sopir-sopir lain tak berani ikut campur, hanya menyaksikan bagaimana Nadia bertarung seperti harimau betina yang terluka. Ia memang kalah jumlah, tapi setiap pukulan dan tendangannya terarah dan penuh dendam. Meja dan kursi terjungkal, kaca warung pecah, dan dentuman tubuh menghantam dinding bergema di tengah malam. Meski sempat terkena hantaman rantai di bahu, Nadia bertahan. Hingga akhirnya, pria-pria gergaji tumbang satu persatu, sebagian kabur dengan tubuh babak belur. Pemilik warung terdiam ngeri, tapi Nadia hanya menyelipkan beberapa lembar uang ke meja sambil berkata pelan, "Maaf, warungnya rusak." Ia kembali ke truk dengan langkah terseok, bahunya berdarah, tapi matanya tetap menyala, bukan karena takut, melainkan karena amarah. Dunia sudah memperingatkannya, dan ia sudah menjawab dengan caranya sendiri. Di tempat lain, di markas gelap yang tersembunyi di balik gudang tua, Broto memandangi video pertarungan Nadia di warung yang tersebar di grup sopir dan ormas. Wajahnya datar, tapi matanya menyimpan bara. "Anak Samsul sudah terlalu berani," desisnya pelan. Ia berdiri, lalu memberi isyarat pada anak buahnya.
Kumpulkan semua, kita akan kirim pesan. Bukan lagi untuk dia, tapi untuk semua yang berani melawan gergaji. Subuh menjelang saat Nadia memarkir truk kontainernya di halaman parkir terminal barang Kediri. Bahunya masih terasa nyeri, bekas sabetan rantai semalam mulai membiru. Tapi rasa sakit itu tak sebanding dengan api yang membakar dadanya. Ia tahu Broto tak akan tinggal diam. Perkelahian di warung makan sudah pasti menyebar luas di kalangan preman jalur Pantura. Dan yang paling membuat Nadia resah, semua ini akhirnya menyeret nama ayahnya kembali ke permukaan. Samsul sedang menyapu halaman warung saat seseorang melempar batu ke gerbang rumahnya. Di batu itu tergulung secarik kertas bertuliskan, "Bajingan lama, bayar dosa anakmu." Pria tua itu mendadak pucat. Ia tahu gaya bahasa itu bahasa gergaji. Kelompok yang dulu pernah ia injak dengan sepatu botnya, dan sekarang bangkit di bawah tangan besi Broto. Samsul menggenggam batu itu dengan tangan gemetar. "Nadia, kau membuka pintu yang sudah ayah segel bertahun-tahun," gumamnya lirih. Di dalam warung, Samsul duduk termenung sambil menatap foto lawas istrinya dan Nadia kecil. Kenangan tentang masa-masa berdarah dulu kembali menghantam pikirannya seperti gelombang pasang. Ia pernah membantai 2 preman gergaji karena mencoba menyentuh istrinya. Balas dendam yang datang kemudian membakar separuh hidupnya, istrinya tewas, rumah dibakar, dan dia menghilang selama 5 tahun ke gunung, menjadi bayang-bayang. Kini semua itu kembali. Bedanya, yang mereka incar bukan dia, tapi putrinya. Sementara itu, Nadia sedang memindahkan muatan di gudang ekspedisi. Beberapa sopir menghampirinya dan memperingatkan, "Nat, kamu harus hati-hati. Broto sekarang bawa anak-anak baru, yang dulu ex-napi. Katanya mereka nyari kamu, dan bukan buat ngobrol." Nadia hanya mengangguk. Ia tak merasa hebat atau bangga, ia hanya tahu, ini sudah jadi jalan yang tak bisa diputar balik. Tapi diam-diam, ia menyimpan sesuatu, surat lama dari ibunya, yang baru diberikan Samsul sebulan lalu. Isinya berisi satu kalimat sederhana, "Jika dunia kembali ingin melukaimu, jadilah luka yang mereka takut sentuh." Malam harinya, saat Nadia hendak tidur di kabin truk, ia menerima pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal, "Kau pikir kau hebat? Lihat besok malam, kami tak datang untuk negosiasi. Siapkan dirimu." Nadia membaca pesan itu berulang kali. Di luar, angin malam menggesek dinding kontainer. Tapi matanya tetap terbuka. Ia mengambil selendang tua milik ibunya yang disimpan di dashboard truk. "Bu, mungkin ini waktunya aku jadi siapa sebenarnya aku." Di markas gergaji, Broto sedang berdiri di depan puluhan anak buahnya. Di tangannya, tergenggam celurit besar peninggalan ayahnya yang dulu pernah dikalahkan Samsul. "Kita bukan cuma perang lawan cewek kontainer. Ini soal harga diri. Ini soal membungkam nama bajingan timur selamanya," katanya lantang. Suara sorak dan teriakan dendam membahana, membakar semangat pasukannya. Mereka tak hanya ingin mengalahkan Nadia, mereka ingin membuatnya jadi pesan berdarah bagi semua yang berani melawan sistem mereka. Dan saat malam benar-benar jatuh ke bumi, truk-truk Nadia disabotase. Ban-bannya disayat, rem utama dirusak, dan dinding kontainer dicoret tulisan merah besar, "Dosa ayahmu adalah takdirmu." Nadia berdiri memandangi kerusakan itu tanpa kata. Tapi di matanya, tak ada air mata. Hanya nyala api yang kian membesar. Ia menoleh ke langit malam yang pekat. "Kau bangunkan anak bajingan timur," bisiknya pelan, "maka kalian akan lihat, siapa sebenarnya pewaris darah jalanan itu." Pagi di terminal Kediri dibungkus kabut tipis dan sunyi mencekam. Truk Nadia berdiri seperti raksasa yang terluka, ban dalamnya robek, dinding kontainer penuh coretan darah palsu, dan rem utama tak berfungsi. Para sopir lain hanya bisa menggeleng pelan, tak ada yang berani ikut campur. Mereka tahu, sekali seseorang ditandai gergaji, hidupnya berubah. Tapi Nadia bukan sopir biasa. Ia turun dari kabin dengan mata setajam pisau, membawa selendang ibunya di bahu, seperti lambang perang. Di tengah keheningan itu, Samsul tiba-tiba muncul. Pria tua itu berjalan cepat, membawa sebuah tas kulit hitam yang tampak tua. "Kau sudah terlalu jauh, Nadia," katanya tegas, tapi dengan nada khawatir yang tak bisa ia sembunyikan. Nadia tak menjawab, hanya menatap mata ayahnya. Dan saat Samsul membuka tas itu, memperlihatkan sebuah ikat pinggang kulit dengan gagang pisau lipat berkarat di baliknya, ia tahu, ayahnya sudah rela kembali ke dunia yang dulu ia tinggalkan. "Kalau kau memang mau jalan terus, bawa ini. Ini warisan darah."
Nadia memegang gagang pisau itu dengan perlahan, seperti menyentuh masa lalu yang berduri. Ia ingat cerita ibunya, bagaimana Samsul dulu menjatuhkan pemimpin gergaji dengan satu tikaman di dada, sebelum menghilang dari peredaran. Pisau ini adalah saksi, dan sekarang, saksi itu kembali ke tangan anak perempuannya. Kau tahu, ayah, bisik Nadia pelan, yang kalian tinggalkan, akhirnya harus kutanggung sendirian. Tapi aku tak gentar, aku bukan hanya anakmu, aku pewaris luka kalian. Tak lama kemudian, dua truk sahabat Nadia datang dari arah selatan. Budi dan Ijal, dua sopir ekspedisi senior yang dulu pernah diselamatkan Nadia dari razia bodong di tol. Ngawi, mereka sudah dengar kabar, kalau lu mau perang, Nat, jangan jalan sendiri, kata Budi sambil menepuk bahunya. Ijal mengeluarkan pentungan baja dari dashboardnya. Gua udah muak lihat gergaji semena-mena. Hari ini kita kasih mereka pelajaran. Nadia menatap keduanya, dan untuk pertama kali sejak hari itu, matanya menghangat. Ia tak sendiri. Menjelang sore, Nadia dan dua truk pendukungnya konvoi menuju pos bayangan gergaji di jalur hutan Madiun, tempat di mana sabotase terhadap truk-truk biasa dilakukan. Mereka tak pakai polisi, tak panggil wartawan. Ini urusan jalanan, dan jalanan punya hukumnya sendiri. Di tengah perjalanan, mereka dicegat 4 motor trail dan 1 Avanza hitam. Nadia langsung turun dari truk, berdiri tegap, mengenakan selendang ibunya dan menyelipkan pisau Samsul di pinggang. Kalian mau balas dendam, aku di sini, tantangnya lantang. Perkelahian pecah dengan brutal, di jalan sempit penuh debu, kayu, rantai, dan pukulan beterbangan. Nadia bertarung seolah tubuhnya diisi dendam 3 generasi. Ia menghantam kepala salah satu penyerang dengan tutup ban, menangkis pukulan besi dengan siku berdarah, lalu menusukkan ujung pisau ke paha pria bertato naga. Ijal dan Budi pun tak kalah beringas, membalas dendam atas nama seluruh sopir yang pernah dipalak dan dipukul. Jeritan, darah, dan debu bercampur dalam satu simfoni perlawanan. Ketika debu mengendap, dan tubuh-tubuh preman tergeletak di tanah, Nadia berdiri di tengah mereka, berdarah, tapi tak goyah. Matanya menatap lurus ke hutan yang sunyi. Di balik pepohonan, dua mata mengintai, mata Broto, yang diam-diam menyaksikan semua itu dari kejauhan. Untuk pertama kali, wajah Broto tak menampilkan senyum. Ia melihat sosok Nadia, dan yang tampak bukan hanya anak Samsul, tapi pewaris utuh dari keberanian dan kegilaan yang dulu pernah menjatuhkannya. Kau memang anak bajingan itu, gumam Broto dingin. Tapi aku belum selesai. Malam menyelimuti kawasan hutan Madiun saat Nadia dan dua sahabatnya kembali ke terminal logistik. Tubuh mereka penuh luka, namun kemenangan kecil tadi terasa seperti embusan angin segar bagi jiwa yang telah lama dikepung ketakutan. Tapi Nadia tahu, kemenangan itu bukan akhir. Itu hanya permulaan. Dan benar saja, saat ia membuka ponselnya di kabin truk, sebuah video masuk tanpa nama pengirim. Video berdurasi 2 menit itu memperlihatkan seorang sopir tua, disiksa dan diikat di tiang. Di belakangnya, berdiri Broto. Anak Samsul, suara Broto terdengar di video dengan nada sinis. Kau pikir ini hanya tentang kalian dan kami? Lihat baik-baik, sopir ini hanya kirim paket dari Surabaya, tapi karena dia bawa muatan buat orang-orangmu, maka dia harus bayar. Nadia mengepalkan tangan. Pria dalam video itu adalah Pak Harun, sopir senior yang sudah seperti paman sendiri baginya. Broto melanjutkan, kalau kau memang pewaris darah jalanan, aku undang kau ke tempat lamamu. Gudang Kalimas, malam Jumat ini. Datang sendiri, atau dia mati. Nadia terduduk lemas, tapi hanya sesaat. Selendang ibunya tergantung di spion depan, seolah ikut menatapnya. Ia menyalakan rokok, menghisapnya pelan. Pikiran berputar, tapi bukan tentang takut, melainkan tentang strategi. Broto tidak hanya menguji nyalinya, tapi juga harga dirinya. Dan jika Nadia tak menjawab tantangan itu, semua perjuangannya akan sia-sia. Ia berdiri dan mengambil peta lusuh dari dashboard. Gudang Kalimas adalah markas tua tempat ayahnya dulu mengakhiri kejayaan preman timur. Sekarang, tempat itu kembali memanggil darah keturunannya. Samsul menolak keras saat Nadia menyampaikan niatnya untuk datang ke Kalimas. Kau gila, Nat, itu bukan undangan, itu perangkap, bentaknya, suaranya bergetar, tapi Nadia menatap ayahnya dengan mata yang tak bisa ditawar. Kalau aku lari, mereka akan menyiksa orang lain lagi. Mereka akan pikir kita semua bisa diatur.
Samsul memejamkan mata. Ia tahu rasa itu, keinginan untuk bertarung bukan karena dendam, tapi karena tak ada jalan mundur. Akhirnya, dengan suara berat, ia berkata, "Kalau kau harus pergi, kau tak boleh pergi sebagai anak kecil." Malam itu, Samsul membuka lemari besi tua yang selama ini ia sembunyikan di bawah lantai. Di dalamnya, ada jaket kulit hitam, sarung tangan besi, dan sepasang bilah pendek, senjata khasnya dulu saat masih menjadi Samsul, bajingan timur. Ia menyerahkan satu bilah pada Nadia, dan menatap mata putrinya dalam-dalam. "Kau bukan cuma anakku, kau juga darah ibumu, kau petarung sejati." Nadia menerima bilah itu dengan tenang. Di balik tenangnya, jantungnya berdegup keras, bukan karena takut, tapi karena seluruh masa lalunya kini berada di punggungnya. Hari berlalu cepat, malam Jumat pun tiba. Gudang Kalimas berdiri di ujung pelabuhan tua, dikelilingi kontainer berkarat dan lampu sorot redup. Nadia tiba sendiri, mengenakan jaket hitam warisan ayahnya, sarung tangan kulit, dan selendang ibunya. Ia turun dari truk perlahan. Suasana sunyi, terlalu sunyi. Tiba-tiba lampu gudang menyala, memperlihatkan puluhan anak buah Broto berdiri membentuk lingkaran. Di tengah mereka, Pak Harun duduk terikat dan penuh luka. Dan di ujung gudang berdiri Broto, mengenakan celurit pusaka milik ayahnya yang dulu ditewaskan Samsul. "Selamat datang, anak bajingan," sapa Broto dengan senyum mengerikan. "Kau datang sendiri, seperti ayahmu dulu. Tapi malam ini, darah yang tumpah, bukan darah kami." Nadia menatapnya, lalu menjawab dengan suara pelan namun tegas, "Dan malam ini, kalian akan tahu, kenapa darah kami tak pernah kering di jalanan." Tangannya sudah berada di gagang bilah. Di sekeliling, puluhan pasang mata haus darah menanti aba-aba. Pertarungan ini bukan sekadar soal dendam, tapi tentang siapa yang layak disebut raja, atau ratu, jalanan. Gudang Kalimas malam itu seperti neraka yang menunggu kobaran apinya. Angin laut membawa bau karat, oli, dan darah yang masih segar. Nadia berdiri tegap di tengah gudang, dikelilingi puluhan preman gergaji yang bersenjata. Cahaya lampu sorot menyinari wajahnya yang dipenuhi luka lama dan semangat baru. Di ujung barisan berdiri Broto, tersenyum licik dengan celurit besar di tangannya. "Aku akan membunuhmu perlahan, biar ayahmu tahu, darah keturunannya tak lebih dari sampah jalanan," desisnya. Tapi Nadia hanya menatapnya dingin. Ia melangkah perlahan ke tengah lingkaran, mendekati Pak Harun yang terikat. "Kau tak akan menyentuh siapapun lagi malam ini, Broto," katanya lirih. Tiba-tiba, dari balik selendang yang melilit pinggangnya, Nadia menghunus bilah pendek warisan Samsul, tajam, berkarat, tapi masih haus darah. Para preman mulai berseru, mengangkat senjata. Tapi Broto mengangkat tangan, menghentikan mereka. "Biarkan dia, biar aku sendiri yang menyelesaikan urusan lama ini." Pertarungan dimulai secepat kilat. Broto menyerang lebih dulu, celuritnya menebas udara dengan brutal. Nadia menangkis, terhuyung, lalu berputar cepat dan membalas dengan sabetan ke arah lengan Broto. Darah pertama terciprat, sorak-sorai meledak dari anak buah Broto, menyulut suasana seperti arena gladiator. Tapi Nadia tidak mundur, ia menyerang balik dengan gerakan lincah, melompat ke tumpukan palet kayu, memutar tubuh dan menebas punggung Broto hingga robek. Kedua senjata bertabrakan keras, menyulut percikan logam dan amarah yang tak terbendung. Pak Harun yang masih terikat hanya bisa berteriak lemah, "Ayo, Nadia, tunjukkan mereka, siapa kamu." Suara itu seperti cambuk di hati Nadia. Ia teringat ibunya yang tewas dibakar preman, ayahnya yang harus menghilang demi menyelamatkan dirinya, dan semua sopir jalanan yang selama ini diam karena takut. Semua itu bersatu dalam satu. Hentakan saat Nadia menangkis celurit Broto dan menusukkan bilahnya ke rusuk kiri musuh bebuyutannya itu. Broto menjerit, terhuyung, tapi belum tumbang. Dengan darah menetes dari mulutnya, Broto mencoba menyerang balik. Tapi saat ia mengangkat celuritnya untuk terakhir kali, Nadia sudah lebih dulu bergerak, menyilang kedua bilah pendeknya dan menyayat tangan Broto hingga celuritnya jatuh. "Ini bukan tentang ayahku lagi," ucap Nadia dingin. "Ini tentang kami, para yang kalian injak, yang hari ini bangkit." Lalu dengan hentakan terakhir, ia menghantam kepala Broto dengan gagang senjatanya hingga pria itu ambruk tak sadarkan diri. Hening, tak ada yang bergerak. Para preman berdiri membeku, tak percaya Broto, pemimpin mereka, terkapar oleh seorang wanita sopir kontainer. Nadia menatap mereka semua, lalu berkata keras,
siapapun yang masih mau hidup malam ini, lepaskan senjatamu dan keluar dari tempat ini. Mulai detik ini, jalanan bukan milik kalian lagi. Beberapa dari mereka langsung menjatuhkan besi, rantai, bahkan senjata api rakitan, dan perlahan-lahan meninggalkan gudang tanpa sepatah kata. Nadia memeluk Pak Harun yang akhirnya bisa ia bebaskan. Air mata lelaki tua itu mengalir, bukan karena sakit, tapi karena harapan. Di luar gudang, suara sirene polisi mulai terdengar, mungkin seseorang sudah melapor. Tapi Nadia tak peduli, ia berdiri di pintu keluar, memandangi langit malam. Gudang itu kini penuh darah, penuh luka, tapi juga penuh awal baru. Dan dalam hatinya, ia tahu satu hal, malam ini, darah jalanan sudah menemukan tuannya kembali. Langit dini hari di pelabuhan Kalimas masih kelam saat Nadia berdiri di depan truk kontainernya. Tubuhnya penuh luka, tapi pikirannya jauh lebih berat. Ia baru saja mengakhiri dominasi Broto, namun kemenangan itu menyisakan keheningan ganjil di dalam dadanya. Darah di lantai gudang belum mengering, dan sorak-sorai preman yang lari ketakutan masih membekas di telinganya. Tapi kini, setelah semuanya hening, ia merasa sunyi. Sunyi yang hanya dimengerti oleh mereka yang telah membunuh bukan karena benci, tapi karena terpaksa. Pak Harun sudah dibawa ke rumah sakit oleh rekan-rekan sesama sopir. Ijal dan Budi datang belakangan, membawa kabar kalau video pertarungan Nadia dan Broto menyebar cepat di grup-grup sopir dan forum jalanan. Lu nggak tahu, Nat. Malam ini, lu bukan cuma pahlawan. Lu legenda baru, ujar Ijal dengan mata berbinar. Tapi Nadia hanya menatap ke kejauhan. Legenda, ia tak merasa seperti itu. Yang ia rasakan hanyalah luka, dan sebuah warisan jalanan yang semakin berat di pundaknya. Tak lama kemudian, sebuah motor tua melintas dan berhenti di dekat truknya. Samsul turun dari motor, langkahnya terlatih tapi matanya tajam. Ia tak berkata apa-apa, ia hanya memeluk putrinya dalam diam. Pelukan yang selama ini tak pernah ada. Kau sudah melewati batas yang tak bisa kau munduri lagi, Nak, bisiknya pelan. Nadia mengangguk pelan. Aku tahu, ya, dan aku siap. Aku tak akan lari dari jalan ini. Untuk pertama kalinya, Samsul melihat putrinya bukan lagi sebagai gadis kecil yang ia tinggalkan demi keselamatan, melainkan sebagai bayangan dirinya yang dulu. Namun, ketenangan itu tak lama. Malam itu juga, kabar mengejutkan datang, Broto belum mati. Ia berhasil dibawa kabur oleh dua anak buah setianya yang menyelinap saat kerusuhan. Kabar ini membuat para sopir kembali gelisah. Kalau Broto hidup, dia akan kembali. Dan dia nggak akan datang sendirian, ujar Budi. Nadia terdiam, ancaman itu nyata. Jalanan tidak akan pernah tenang selama api dendam masih menyala. Dan sekarang, semua mata tertuju padanya. Semua sopir, semua korban pemalakan, bahkan mantan preman, semuanya memandang Nadia sebagai harapan. Pagi mulai merekah. Nadia memutuskan kembali menyetir, bukan untuk kabur, tapi untuk menunjukkan bahwa meski dunia bawah kembali bergolak, roda hidup tetap harus berputar. Di sepanjang tol Ngawi Solo, truk-truk kontainer yang lewat memberinya klakson panjang. Hormat jalanan, tanda bahwa Nadia kini menjadi simbol. Tapi ia tahu, menjadi simbol juga berarti menjadi sasaran. Ia tak hanya membawa muatan barang lagi, sekarang ia membawa nyawa dan kepercayaan banyak orang. Saat berhenti di rest area, Nadia menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara di ujung sana berat dan pelan. Kau Nadia, anak Samsul. Kau sudah buka perang yang lebih besar dari yang kau tahu. Broto cuma perpanjangan tangan, dan kami sedang menunggumu di balik bayang. Lalu sambungan terputus. Nadia menggenggam ponsel erat-erat. Suara itu asing, tapi ia bisa merasakan, ini bukan sekadar gertakan. Ini adalah babak baru. Jalanan punya lapisan-lapisan yang lebih dalam dari yang ia kira. Di tengah parkiran kontainer, Nadia duduk di bangku besi, menatap matahari pagi yang mulai menyala. Ia tahu, darah yang tercecer di gudang Kalimas belum cukup untuk meruntuhkan sistem gelap yang mengakar di jalur logistik. Tapi ia juga tahu satu hal, ia tidak akan berhenti. Ia akan menyusuri setiap kilometer jalan ini, sampai semua yang sembunyi dalam bayang keluar dan menghadapinya. Karena ia bukan hanya sopir. Ia bukan hanya anak Samsul. Ia adalah perempuan, yang lahir dari luka jalanan. Hari itu, langit Solo mendung. Di parkiran belakang gudang logistik tempat Nadia biasa bongkar muatan, suasana terasa lebih berat dari biasanya.
Para sopir tak lagi hanya membahas tarif dan jalur tol, melainkan satu nama, Nadia. Beberapa menyapanya dengan kagum, sebagian lagi hanya menatap diam-diam dari kejauhan, seolah tak percaya bahwa perempuan muda itulah yang mengguncang dunia gelap preman jalanan. Tapi Nadia tak mencari pujian. Ia mencari kebenaran tentang siapa yang sebenarnya berada di balik kekuasaan Broto. Setelah telepon misterius itu, Nadia mulai menyelidiki. Ia kembali membuka catatan lama milik ayahnya, tulisan tangan dalam buku lusuh yang berisi nama-nama, kode jalur truk, dan titik pemalakan. Di salah satu halaman belakang, tertulis nama yang tidak asing, JK, seorang mantan pengusaha logistik yang diduga menjadi penyokong para preman jalanan dari balik layar. Samsul dulu gagal membongkar jaringan itu. Tapi kini, Nadia merasa waktunya sudah tiba. Ia tak bisa berjuang setengah hati. Jika JK masih hidup, maka dialah lawan sebenarnya. Sore itu, Nadia menemui seorang sopir tua bernama Mang Wiryo, mantan rekan Samsul saat muda. Mereka bertemu di warung gudeg pinggir jalan, di mana suara kendaraan tak pernah berhenti. JK itu bukan orang sembarangan, Nduk, ujar Mang Wiryo, matanya menatap ke arah truk-truk yang berlalu. Dulu dia raja tanpa mahkota. Semua preman, semua jalur, semua pelabuhan, tunduk padanya. Dan kabar terakhir, dia kembali. Nadia terdiam, nafasnya memburu. Di mana dia? Tanyanya. Ngawi. Dia kembali buka gudang. Tapi kali ini, dia nggak main kasar. Dia main sistem. Nadia tak membuang waktu. Malam itu juga, ia mengarahkan truknya ke Ngawi. Di sepanjang jalan, perasaannya berkecamuk. Ia tahu, melawan preman jalanan seperti Broto tak sama dengan melawan seseorang seperti JK, yang bukan hanya punya otot, tapi juga uang, jaringan, dan pengaruh. Di dashboard, ia letakkan bilah pendeknya. Bukan untuk digunakan, tapi untuk mengingatkan siapa dirinya. Ia bukan wanita biasa. Ia adalah anak jalanan, anak dari orang yang dulu mencoba menghancurkan akar kegelapan itu, dan gagal. Tapi kini, ia akan meneruskan perjuangan itu, dengan atau tanpa bala bantuan. Sesampainya di Ngawi, Nadia menemukan gudang logistik JK berdiri megah seperti istana besi. Tak ada preman bersenjata, tak ada wajah garang. Yang ada hanya petugas berseragam, truk-truk besar, dan sistem keamanan modern. Tapi Nadia tahu, semua itu hanya topeng. Di balik layar, arus pemalakan masih berjalan, hanya saja lebih rapi, menggunakan dalih biaya keamanan jalur, pungli terselubung, bahkan kerja sama fiktif dengan aparat. Dunia lama sedang memakai wajah baru, dan itu jauh lebih berbahaya. Nadia menyamar sebagai sopir baru dan berhasil menyusup ke area dalam. Di sana, ia melihat sendiri daftar muatan yang dikendalikan langsung oleh satu unit bayangan. Nama-nama perusahaan besar terpampang, tapi ada catatan kecil yang menggambarkan setoran untuk pihak tak dikenal. Ia memotret semua bukti itu diam-diam. Tapi saat hendak keluar, seorang pria tegap menghadangnya. "Kamu pikir bisa main masuk begitu saja ke tempat kami?" Nadia mengenal wajah itu, anak buah Broto, yang kini jelas sudah pindah tuan. Pertarungan kecil pun terjadi. Nadia terpojok, namun berhasil melumpuhkan pria itu dan kabur lewat lorong kontainer. Di luar, Ijal dan Budi sudah menunggu dengan motor. Mereka kabur ke pinggiran kota, bersembunyi di garasi tua. Dengan nafas masih memburu, Nadia membuka galeri ponselnya dan melihat semua bukti yang ia rekam. "Kita nggak bisa hancurkan sistem ini sendiri," kata Budi. Tapi Nadia hanya menatap layar, lalu berkata dengan dingin, "Kalau mereka bersembunyi di balik sistem, maka kita akan pakai jalanan untuk menyeret mereka keluar." Dan di malam yang sunyi itu, lahirlah tekad baru. Nadia tak lagi sekadar membalas dendam atau menyelamatkan sopir yang dipalak. Kini, ia ingin mengguncang seluruh sistem gelap logistik yang sudah lama menindas para pekerja jalanan. Dan perang itu, baru saja dimulai. Pagi itu, jalur lintas Ngawi Madiun terlihat seperti biasa, padat oleh kontainer, mobil pengangkut, dan motor kecil. Tapi di balik lalu lintas yang tampak wajar itu, sesuatu sedang bergolak. Nadia dan tim kecilnya, yang kini perlahan bertumbuh dari sekadar Ijal dan Budi menjadi puluhan sopir yang setia, mulai menjalankan operasi diam-diam, membongkar jalur distribusi gelap JK. Mereka menyusup ke titik-titik pemalakan, mencatat nama, melacak pengaliran uang, bahkan memotret wajah-wajah lama yang dulu sempat menghilang. Namun,
Satu kesalahan kecil saja bisa jadi akhir segalanya. Di tengah aksi itu, sebuah kejadian mengoyak semangat Nadia. Salah satu sopir muda bernama Reno, yang baru saja bergabung dan menyamar sebagai kurir truk kecil, ditemukan tergeletak di bawah jembatan tol dengan tulang rusuk patah dan kepala berdarah. Pesan terakhirnya di grup hanya 2 kata, mereka tahu. Nadia menatap foto tubuh Reno dengan mata berkaca-kaca. Tak ada waktu untuk berkabung. Ia memandangi peta jalur distribusi JK yang terpampang di garasi mereka, lalu berkata pelan, kalau mereka sudah tahu, maka kita juga harus siap mati. Pak Harun yang baru pulih dari luka lama datang menyusul. Ia membawa kabar dari jaringan sopir senior, sebagian aparat di daerah telah dibeli. Artinya, Nadia bukan hanya melawan para preman dan pebisnis hitam, tapi juga mereka yang seharusnya melindungi hukum. Ini bukan lagi soal Broto, ini soal akar busuk yang sudah masuk ke sistem, ujar Pak Harun dengan suara berat. Nadia hanya mengangguk. Ia tahu, jalan yang ia pilih tidak punya ruang untuk mundur. Apalagi sekarang, semua mata jalanan memandang padanya. Malam itu, Nadia mengumpulkan semua anggota kecil perlawanan di gudang tua milik almarhum temannya, Ujang. Ia membagikan foto-foto bukti, skema pengaliran uang, serta rencana aksi, memutus jalur pengiriman terbesar JK selama 3 hari. Tujuannya bukan sekadar merusak logistik, tapi membuat JK keluar dari bayang-bayang dan menunjukkan wajah aslinya. Kalau kita mau bakar ular, kita harus keluarkan dia dari lubangnya, kata Nadia di tengah hening. Semua mengangguk, tak ada yang gentar, karena kini, jalanan bukan lagi milik satu orang, ini perjuangan bersama. Hari eksekusi pun tiba. Truk-truk yang tergabung dalam jaringan Nadia berpencar. Beberapa memblokade pintu masuk pelabuhan kecil, yang lain menghentikan pengiriman ke gudang distribusi JK. Truk-truk milik JK mulai tertahan. Kemarahan mulai membara di pihak musuh. Mereka mencoba menyogok, mengancam, bahkan membakar satu truk milik jaringan Nadia. Tapi semangat tak surut. Nadia sendiri memimpin penghadangan di jalur tikus Jombang, tempat muatan ilegal biasa lewat tanpa pemeriksaan. Saat matahari mulai terbenam, Nadia mendengar kabar yang dinanti, JK keluar dari persembunyiannya. Ia terlihat di gudang utama, marah besar, membawa pasukan keamanan pribadinya. Kamera-kamera CCTV di lokasi berhasil merekam kemunculannya. Wajah itu, dingin, penuh kepastian, tapi juga terlihat panik. Nadia menggenggam tangannya erat. Sekarang kita tahu wajah siapa yang selama ini bersembunyi di balik sistem. Dan kini, semua jalan akan menuntunnya ke akhir. Namun kemenangan itu belum pasti. Karena JK bukan Broto. Ia bukan tukang pala biasa. Ia adalah sosok yang tahu cara bermain dalam bayangan hukum, memakai kekuasaan dan uang untuk memutar opini dan kenyataan. Nadia sadar, babak berikutnya tak lagi sekadar pertarungan fisik, tapi perang informasi, hukum, dan citra. Dan di dunia seperti itu, kejujuran kadang kalah oleh narasi. Tapi Nadia tak akan menyerah. Karena di balik semua kabut itu, ia tahu, jalanan hanya akan benar-benar merdeka, jika yang paling kecil berani berdiri melawan yang terbesar. Udara malam Ngawi terasa lebih dingin dari biasanya. Di sebuah rumah tua peninggalan kolonial, Nadia duduk sendiri di depan cermin retak. Cahaya lampu redup menyoroti wajahnya yang lelah, penuh luka dan bayangan. Di luar, Ijal dan Budi tengah berjaga, memastikan tak ada musuh yang membuntuti mereka usai serangan pemutusan jalur logistik milik JK. Tapi malam itu, bukan tubuh Nadia yang letih, melainkan jiwanya. Ia baru saja membuat musuh terkuatnya keluar dari bayang-bayang, tapi bersamaan dengan itu, ia juga membuka pintu neraka yang selama ini tertutup rapat. Kabar kehadiran JK tersebar cepat di antara komunitas sopir. Sebagian menganggap itu kemenangan, tapi Nadia tahu, musuh secerdik JK tak akan melawan secara terang-terangan. Dan benar saja, di hari berikutnya, muncul berita-berita miring di media lokal, menyudutkan para sopir pemberontak sebagai pengganggu rantai distribusi, bahkan menyebut Nadia sebagai dalang kerusuhan. Potongan video yang dipelintir, foto-foto yang dikaburkan konteksnya, semua tersebar secara sistematis. Nadia tidak hanya sedang diburu secara fisik, tapi juga secara opini. Pak Harun membawa kabar bahwa beberapa sopir jaringan mereka mulai mundur. Tak kuat menahan tekanan, ada yang diancam keluarganya, ada pula yang dikeluarkan dari perusahaan logistik tempat mereka bekerja. Kita terlalu cepat menabrak sistem, Nat, ucapnya lirih. Nadia hanya menatap kosong ke jalan.
Hujan turun perlahan, membasahi kaca jendela. Di balik tetes air itu, ia melihat bayangan dirinya sendiri, seorang perempuan yang tadinya hanya ingin mempertahankan truk dan martabat, tapi kini malah terseret dalam perang yang mengorbankan terlalu banyak. Namun, di titik terendah itulah api dalam diri Nadia menyala paling terang. Ia tak bisa berhenti sekarang. Ia teringat wajah Reno yang mati di bawah jembatan, teringat pelukan kaku ayahnya, dan suara rintih para sopir tua yang sudah lelah dijadikan sapi perah para pemangku kuasa. Kalau mereka main kotor, kita akan bersuara lebih keras. Tapi bukan dengan kekerasan, kali ini kita lawan dengan bukti, gumamnya. Nadia memutuskan menyerahkan seluruh bukti pemalakan dan sistem setoran JK ke jurnalis independen yang berani, sebuah media jalanan yang tak takut pada tekanan penguasa. Di sebuah tempat tersembunyi, Nadia bertemu wartawan muda bernama Dika. "Kami nggak bisa jamin kamu aman," kata Dika dengan suara tegas. Nadia menatap matanya dalam-dalam, lalu menjawab, "Aku udah melewati batas aman sejak malam Broto memalak trukku." Mereka pun mulai menyiapkan laporan investigasi, dengan fakta lengkap, data setoran fiktif, dan rekaman keterlibatan oknum aparat. Proses itu tidak mudah. Banyak pihak mencoba mengintervensi, tapi Dika dan timnya berdiri teguh, karena mereka tahu, ini bukan sekadar berita, ini revolusi kecil. Sementara itu, JK tak tinggal diam. Ia mulai mengirim utusan untuk bernegosiasi. Uang ditawarkan, posisi diberikan. Bahkan ada yang datang langsung ke rumah Samsul, ayah Nadia. Tapi Samsul hanya menjawab dingin, "Anakku bukan orang yang bisa dibeli. Dia anak jalanan, bukan anak kandang." Ancaman pun berdatangan. Ponsel Nadia dipenuhi pesan ancaman, beberapa posko sopir mereka dilempar molotov, dan satu rekan mereka, sopir tua bernama Bang Trisno, nyaris ditabrak saat hendak berangkat kerja. Semua tekanan itu tak membuat Nadia mundur. Ia justru semakin teguh, karena makin jelas siapa musuh sesungguhnya. Menjelang subuh, artikel hasil investigasi itu akhirnya tayang. Judulnya, "Jalanan yang Dipalak, Rantai yang Dicuri, Wajah Gelap Distribusi di Tanah Sendiri." Artikel itu viral dalam waktu singkat. Dukungan pun mengalir dari komunitas sopir, mahasiswa, bahkan masyarakat umum. JK dan kroni-kroninya mulai gelisah. Kepercayaan publik goyah. Tapi Nadia tahu, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Justru setelah ini, perlawanan akan lebih brutal, lebih liar, lebih diam-diam. Karena musuh yang disudutkan, akan menyerang dengan cara yang tak terduga. Dan dalam keheningan malam, Nadia menatap jalanan yang basah dan berkata dalam hati, "Biar aku jadi apinya dalam diam." 3 hari setelah artikel investigasi meledak di dunia maya, suasana jalanan berubah. Pos pemalakan mendadak kosong, wajah-wajah preman hilang dari perempatan, dan aparat mendadak ramah menyapa para sopir. Tapi Nadia tahu, ini bukan pertanda kemenangan, ini hanyalah diam sebelum badai. Dan benar saja, dalam sunyi yang mencekam, satu persatu rekan seperjuangan Nadia mulai dijemput malam. Ijal tak pulang setelah mengirim muatan ke Bojonegoro. Budi ditemukan babak belur di dalam truk yang dibakar di pinggir sawah. Dan seorang jurnalis dari tim Dika dinyatakan hilang secara misterius. Nadia yang kini kembali bergerak sendiri, menyadari bahwa musuh telah berubah taktik. Mereka tak lagi menyerang dengan cara terbuka, tapi menyusup, mengintai, dan mengeksekusi dengan cara paling senyap dan keji. Ia mengganti nomor ponsel, berpindah-pindah tempat tidur setiap malam, dan menghilang dari media sosial. Tapi di balik semua itu, ia terus mengumpulkan data, menyusun strategi, dan menyusun langkah pamungkas. Karena ia tahu, untuk menghancurkan JK, ia harus tidak hanya menyerang jantung bisnisnya, tapi juga memutus urat nadi kepercayaannya di mata para pemodal. Di tengah pelariannya, Nadia menemukan satu nama penting dari masa lalu ayahnya, Surya Dharma, mantan tangan kanan JK yang dulu pernah menghilang setelah operasi penggerebekan di pelabuhan Tanjung Perak. Konon, Surya adalah satu-satunya orang yang tahu seluruh alur uang kotor JK, termasuk daftar klien besar dari luar negeri yang menyelundupkan barang lewat jalur distribusinya. Nadia pun menyusuri jejaknya hingga ke sebuah desa terpencil di daerah Nganjuk, tempat Surya mengasingkan diri sebagai petani tua yang hidup dengan 2 kambing dan kebun cabai. Pertemuan mereka berlangsung tegang. Surya awalnya menolak bicara, menganggap Nadia hanya pembuat onar yang akan membuatnya kembali diburu. Tapi begitu Nadia menunjukkan buku tua peninggalan Samsul, mata pria
Tua itu berkaca-kaca. Samsul masih hidup, tanyanya lirih. Nadia mengangguk. Surya pun akhirnya membuka mulut, tentang bagaimana JK mengendalikan logistik bukan hanya untuk pemalakan, tapi juga untuk menyelundupkan narkoba, senjata, bahkan manusia. Kau pikir ini cuma soal uang truk dan setoran jalanan? Ini lebih besar dari yang kau kira, nak. Dengan informasi baru itu, Nadia menyusun rencana terakhir, menyeret JK ke meja hukum bukan hanya dengan artikel, tapi dengan bukti konkret jaringan penyelundupan. Ia menghubungi Dika secara diam-diam dan menyerahkan salinan pengakuan Surya dalam bentuk video, lengkap dengan kode transaksi, nama pengirim, dan pelabuhan bayangan. Dika berjanji akan mengirimkannya langsung ke lembaga anti-mafia lintas sektor. Tapi Nadia tahu, sebelum semuanya sampai ke sana, darah mungkin akan tumpah lebih dulu. Karena musuhnya bukan hanya JK, tapi juga para pemilik kekuasaan yang selama ini diam karena kenyang. Dan ketakutan itu menjadi nyata saat malam itu gudang tua tempat semua dokumen disimpan terbakar. Api membumbung tinggi, membakar bukan hanya bukti, tapi juga harapan. Nadia terlambat beberapa menit. Ia hanya bisa berdiri di depan kobaran api, memeluk bahu sendiri, dan menggigit bibir hingga berdarah. Tapi dari balik api itu, ia melihat bayangan kecil tersisa, sebuah flash disk yang sempat ia selipkan di balik dashboard truknya. Harapan terakhir itu masih hidup, dan ia bersumpah tidak akan membiarkan api pengkhianatan memadamkan perjuangan. Dalam diam, Nadia menyalakan truk kontainernya. Ia melaju pelan ke arah barat, menuju Jakarta. Bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menyerahkan sendiri bukti terakhir ke pihak yang bisa mengubah nasib jalanan, KPK dan media nasional besar. Dalam perjalanan itu, ia ditemani hanya oleh suara radio, udara malam, dan kenangan akan semua yang telah ia korbankan. Dan dari balik kemudi itu, ia tahu, balasannya tak akan meledak seperti bom, tapi akan datang perlahan, menyusup, dan menghancurkan dari dalam. Langit Jakarta mendung saat Nadia memasuki gerbang ibu kota. Truk kontainer tuanya meraung pelan menyusuri jalan tol, seolah menyadari beban besar yang dibawanya bukan sekadar muatan, tetapi nasib banyak orang. Di dalam dashboard, terselip sebuah flash disk kecil berisi rekaman dan dokumen rahasia, bukti kuat jaringan penyelundupan JK, koneksi oknum aparat, hingga transaksi gelap antar pelabuhan. Ini adalah kartu truf terakhirnya, dan Nadia tahu, jika jatuh ke tangan yang salah, semua perjuangan akan sia-sia. Ia berhenti di sebuah rest area sebelum melanjutkan ke pusat kota. Sambil duduk di belakang kemudi, ia membuka pesan suara dari Dika. Kami sudah siapkan konferensi pers rahasia. Ada stasiun televisi yang siap live, tapi kamu harus datang sendiri. Dan cepat, suaranya gugup. Nadia mengangguk dalam hati, tapi jauh di dasar nuraninya, ada firasat buruk yang tak bisa ia buang. Terlalu sunyi, terlalu sepi, padahal ia tahu, lawannya bukan orang yang membiarkan semua ini berjalan mulus. Dan firasat itu terbukti, saat Nadia memasuki daerah Kuningan, dua motor sport memepet truknya dari kiri dan kanan. Satu mobil hitam membayangi dari belakang. Mereka bukan polisi. Nadia mengenali tato di leher salah satu pengendara, bekas anak buah Broto. Mereka kirim pemburu, gumamnya. Dalam sekejap, aksi pengepungan dimulai. Mereka mencoba menghentikan truk di tengah jalan padat. Tapi Nadia bukan sopir biasa. Dengan manuver tajam dan nyali luar biasa, ia banting setir, nyaris menghantam separator jalan, lalu menembus kemacetan menuju jalur alternatif. Aksi kejar-kejaran terjadi di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Truk kontainer berwarna biru tua itu menjadi pusat perhatian, menerobos rambu, menabrak motor preman yang menghadang, hingga akhirnya masuk ke dalam lorong kecil. Perumahan tua di Cikini, di sanalah ia bersembunyi sejenak, napasnya tersengal, tangan gemetar, dan mata mulai berkaca. Ia tahu waktunya tak banyak. Ia tak bisa menyerahkan bukti ke kantor televisi, terlalu berisiko. Maka ia buat keputusan terakhir, mengunggah semuanya, langsung ke publik. Dengan sinyal internet seadanya dari ponsel, Nadia memindahkan isi flash disk ke laptop kecil yang ia bawa. Ia membuka siaran langsung di media sosial. Wajahnya muncul dengan latar belakang dashboard truk yang bergetar. Dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, "Saya Nadia, sopir kontainer, anak dari mantan preman jalanan yang pernah menolak tunduk. Ini kisah kami. Kisah kalian semua. Hari ini, saya bongkar segalanya." Dan selama 15 menit, ia membeberkan segalanya. Fakta, nama, lokasi,
bukti transfer, video pengakuan Surya Dharma, semuanya disiarkan langsung. Komentar membanjir, ribuan orang menyaksikan, para jurnalis mulai menelpon, polisi pun tak bisa tinggal diam. Di saat yang sama, posisi Nadia pun terbaca. Mobil hitam itu kembali muncul di lorong sempit. Tak ada waktu lari, tapi Nadia tak takut. Ia turun dari truk dengan kepala tegak, membawa laptopnya di tangan kanan dan surat dari Pak Harun di tangan kiri, berisi pengakuan dan permintaan maaf pada anak-anak jalanan yang dulu mereka abaikan. Kalau harus mati, biar mati dengan martabat, bisiknya. Tembakan peringatan terdengar, tapi tepat saat mereka hendak menyergap, suara sirene polisi dan media bergemuruh dari ujung jalan. Jurnalis Dika muncul dari balik mobil, memegang kamera. "Semua ini live," teriaknya. Preman-preman bersenjata itu panik. Beberapa kabur, sebagian ditangkap, dan Nadia berdiri di tengah pusaran semua itu, lelah tapi lega. Dunia akhirnya melihat wajah asli para penjajah jalanan. Dunia tahu siapa perempuan di balik kemudi truk tua yang berani melawan sistem gelap. Hari itu, Nadia tak hanya menyelamatkan dirinya, ia menyelamatkan jalanan. Ia menyelamatkan martabat sopir kecil, pengemudi miskin, dan seluruh rakyat kecil yang terlalu lama dibungkam. Tapi ia juga tahu, perjuangan belum selesai. Karena sistem bisa tumbuh kembali, jika tak ada yang menjaganya. Dan bagi Nadia, jalanan akan selalu jadi medan juang, selama masih ada yang ditindas di balik klakson dan setir. 2 minggu setelah insiden di Cikini, nama Nadia menggema di berbagai media. Ia bukan lagi sekadar sopir kontainer, tapi simbol perlawanan rakyat kecil terhadap tirani jalanan. Banyak yang memujanya, menyebutnya Sri Kandi Jalan Raya, tapi Nadia tak merasa sebagai pahlawan. Ia masih bangun pagi, minum kopi sachet, dan menatap truk biru tuanya yang kini diparkir di garasi sempit, tak utuh seperti dulu, tapi penuh luka perjuangan. Di kaca depan, masih tergantung liontin ayahnya, satu-satunya warisan dari masa lalu yang penuh darah dan luka. JK kini mendekam dalam tahanan, wajahnya terpampang di semua berita kriminal. Tapi Nadia tahu, ia hanyalah puncak gunung es. Banyak tokoh di belakang layar yang masih bebas, tersenyum dalam gelap, menyiapkan jaringan baru. Karena kejahatan bukan soal satu nama, tapi sistem yang membiarkannya tumbuh. Namun kali ini, rakyat sudah bangkit. Para sopir, pengemudi ojek, kurir malam, bahkan emak-emak penjual warung kini berani melawan. Karena mereka sudah lihat sendiri, satu perempuan bisa mengguncang kekuasaan. Di tengah perubahan itu, Nadia menerima tawaran untuk menjadi narasumber tetap dalam program jurnalis jalanan bersama Dika. Tapi ia menolak, ia tak ingin duduk di studio, bicara di depan kamera. Tempatnya tetap di jalan, di balik setir, bersama suara knalpot dan klakson. Ia kembali menyetir truk, kali ini untuk koperasi sopir mandiri yang ia dirikan bersama teman-temannya. Koperasi itu menampung para sopir korban pemalakan dan pemecatan. Mereka membangun jaringan distribusi sendiri, dari jalanan, untuk jalanan. Namun tidak semua kembali seperti semula. Beberapa luka terlalu dalam untuk sembuh. Budi kini lumpuh dan hanya bisa berbicara lewat gerakan tangan. Ijal tak pernah ditemukan. Dan Surya Dharma meninggal diam-diam seminggu setelah wawancaranya tayang. Diduga diracun, Nadia menghadiri pemakamannya sendirian, hanya membawa bunga liar dan sebuah pesan, "Maaf karena aku datang terlalu akhir." Ia menangis diam, bukan hanya untuk Surya, tapi untuk semua orang yang hilang demi perjuangan yang tak pernah dicatat sejarah. Malam itu, Nadia duduk di dalam truk, memandangi jalan tol dari kejauhan. Jakarta yang dulu angkuh kini terasa lebih hangat. Di balik gemerlap lampu dan hiruk-pikuk klakson, ada perubahan kecil yang perlahan tumbuh. Preman-preman mulai menghilang dari perempatan. Polisi mulai patroli dengan lebih jujur. Dan para sopir mulai saling menyapa bukan karena takut, tapi karena solidaritas. Nadia menarik napas dalam, lalu menyalakan mesin truk. Suara mesinnya meraung lembut, seperti mengucap selamat datang kembali. Saat truk bergerak perlahan keluar gerbang, bayangan ayahnya seolah duduk di kursi penumpang. Samsul tersenyum kecil, mengenakan jaket kulit lamanya, dan berkata, "Kau sudah melebihi aku, Nduk. Jalanmu lebih berat, tapi kau nggak pernah belok." Nadia menoleh, tersenyum kecil, dan menjawab lirih, "Aku cuma melanjutkan warisanmu, ya. Tapi kali ini, tanpa darah." Dan truk itu pun melaju ke arah fajar, membelah malam menuju hari baru.
Karena bagi Nadia, jalanan bukan hanya aspal dan lampu merah. Jalanan adalah nadi rakyat. Jalanan adalah saksi bisu dari ketidakadilan dan harapan. Dan selama masih ada yang ditindas di atas roda, selama masih ada tangan-tangan kotor yang merampas hak orang kecil, akan selalu ada satu truk, satu perempuan, dan satu tekad yang tak pernah padam.